Di video kali ini kita akan membahas materi dan contoh-contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak matematika wajib kelas 10. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten matematika atau fisika lainnya dari saya. Oke, untuk itu langsung saja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama, kita akan bahas dulu konsep dasar dari pertidaksamaan nilai mutlak. Dimulai dari rumus dasarnya. Yang pertama, apabila mutlak fx-nya itu lebih kecil daripada k, dan k-nya mesti positif. K itu adalah suatu bilangan ya. Maka di sini akan berlaku fx-nya akan diapit oleh negatif k dan k ya. Jadi negatif k lebih kecil fx lebih kecil k. Kalau misalnya di sini ada tanda sama dengan, maka nanti akan ngikutin rumusnya seperti ini. Nah, kenapa k-nya harus positif? Karena kan nilai mutlak nggak ada yang negatif gitu. Kemudian yang kedua, apabila mutlak fx-nya lebih besar dari k dan k-nya positif juga, maka akan berlaku fx lebih kecil dari negatif k atau fx lebih besar dari k. Pokoknya kalau lebih kecil dia negatif, kalau lebih besar dia positif gitu. Kalau ada sama dengan pun sama, dia akan ngikutin. Jadi fx lebih kecil sama dengan negatif k atau fx lebih besar sama dengan negatif k. Oke, untuk lebih jelasnya, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak x-1 lebih kecil dari 2 adalah titik-titik. Nah, kita lihat mutlak x-1 ini lebih kecil dari 2 kan? Kalau dia lebih kecil dari 2, maka x-1-nya ini akan diapit oleh 2 dan negatif 2. Jadi seperti ini. Negatif 2 lebih kecil x-1 lebih kecil 2. Di kiri minus, di kanan plus. Dan tujuan kita adalah menghilangkan tanda min satunya. Jadi di tengah-tengah sini cuman x aja gitu. Caranya kayak gimana? Ya kita tambah 1 masing-masing ruas gitu ya. Kalau kita tambah 1 kan x-1 tambah 1 tinggal x aja sisanya. Tapi ruas kiri sama ruas kanan kita juga harus tambahin dengan 1. Jadi min 2 tambah 1 lebih kecil x, lebih kecil 2 tambah 1. Nah, kemudian kita hitung aja sehingga kita dapatkan solusinya. Min 2 tambah 1 ya min 1, lebih kecil x, lebih kecil dari 3. Jadi jawaban yang tepat yang mana tuh? Ya, yang E, seperti itu. Contoh soal yang kedua. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak 2x plus 5 lebih kecil sama dengan 6 adalah titik-titik. Ini tandanya masih lebih kecil, tapi ada sama dengannya. Caranya sama seperti tadi. Jadi kita apit 2x plus 5-nya sama negatif 6 dan 6. Nah, target kita adalah meletakkan nilai x itu sendiri di tengah-tengah sini. Tapi di sini ada 2 koefisien x dan ada 5. Kita hilangin dulu aja yang 5-nya. Caranya gimana? Ya kurangin 5 masing-masing ruas ya. Jadi, seperti ini. 2x plus 5 kurang 5 ya tinggal 2x aja. Artinya di kiri juga kita kurangi dengan 5. Yang di kanan kita kurangi dengan 5. Jadi min 6 min 5 lebih kecil sama dengan 2x, lebih kecil sama dengan 6 kurang 5. Nah, di sini masih ada 2 kan? Kita bagi 2 aja nanti masing-masing ruas gitu. Tapi kita hitung dulu yang ini. Jadi min 11 lebih kecil sama dengan 2x, lebih kecil sama dengan 1. Nah, supaya di tengah-tengah ini cuma ada nilai x aja, berarti kita bagi 2 masing-masing ruas jadi seperti ini. Min 11 per 2 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan setengah. Ya ini solusinya. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Seperti itu. Contoh soal yang ketiga. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak x per 4 plus 6 lebih kecil sama dengan 0,5 adalah titik-titik. Nah, gimana coba cara nyelesain soal ini? Prinsipnya sama, cuman supaya tidak berurusan dengan pecahan, karena agak repot berurusan dengan pecahan, kita kalikan saja dengan 4 masing-masing ruas. Jadi kayak gini, 4 kali mutlak x per 4 tambah 6 lebih kecil sama dengan 4 kali 0,5. Kalau di kiri kali 4, di kanan juga mesti kita kali 4. Jadi berapa nih? 4 kali mutlak x per 4 plus 6. Kita kaliin ke dalam. Jadi tentunya ini x, yang ini jadi 24. Kemudian 4 kali setengah ya jadi 2 ya. Nah, udah, tinggal kita beresin. Seperti yang telah kita bahas tadi. Ini kan tandanya lebih kecil, berarti diapit sama tanda plus minus ya. Minus dulu di kiri, jadi minus 2. Di kanannya plus, di sini plus 2. Min 2 lebih kecil sama dengan x, plus 24 lebih kecil sama dengan 2.
supaya di tengah-tengah ini cuma ada nilai X sendiri, maka kita kurangin dengan 24 masing-masing ruas gitu. Jadi min 2, min 24 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 2 dikurangi 24. Jadi berapa nih? Min 2, min 24, min 26. Kalau 2 kurangi 24, ya min 22. Jadi seperti ini. Min 26 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan min 22. Jadi jawaban yang tepat di sini yang D. Seperti itu. Contoh soal yang keempat. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak 3x min 5 lebih besar dari 1 adalah titik-titik. Nah, kalau yang 3 contoh soal pertama tadi tandanya lebih kecil. Kali ini tandanya lebih besar. Kalau tandanya lebih besar, nanti akan ada 2 kemungkinan, teman-teman. Jadi, cara gampangnya ya udah aja kita tulis kemungkinan pertama. Kalau lebih kecil, dia mesti minus. Kalau lebih besar, dia mesti plus. Jadi nanti mutlaknya kan kita hilangin dulu. Jadi 3 min 5x lebih kecil dari min 1. Satu lagi, 3 min 5x lebih besar dari 1. Pokoknya kalau lebih kecil, jangan lupa bubuhkan tanda negatif. Ya udah, kita beresin dulu yang pertama. Pindah ruas aja 3-nya ke kanan. Jadi min 5x lebih kecil min 1 min 3. Min 5x lebih kecil dari min 4. Nah, kalau koefisiennya negatif, tanda pertidaksamaan ini akan berubah, teman-teman. Jadi kita bagi min 5 kedua ruas. Jadi nanti kita akan peroleh jawaban yang tepat itu X lebih besar dari 4/5. Pokoknya kalau koefisien X-nya negatif, nanti tandanya berubah. Kalau awalnya lebih kecil, dia akan jadi lebih besar seperti ini. Nah, sekarang kita beresin yang kemungkinan kedua. Jadi 3 min 5x lebih besar dari 1 ya. 3-nya pindah ruas juga ke kanan, kayak gini. Kita hitung aja. Jadi 1 min 3-nya min 2 ya. Nah, lihat koefisien X-nya. Masih negatif kan? Kalau negatif, nanti tanda pertidaksamaannya berubah. Awalnya lebih besar, nanti jadi lebih kecil. Jadi kita bagi min 5 masing-masing ruas, sehingga kita peroleh X lebih kecil dari 2/5. Sehingga jawaban yang tepat di sini ada 2 kemungkinan ya. X lebih besar dari 4/5 atau X lebih kecil dari 2/5. Yang mana tuh kira-kira? Iya, yang A ya. Contoh soal yang kelima. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3 kali mutlak 2x min 1 lebih besar sama dengan 15 adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalau ada koefisien di sini ya kita bagi aja dulu dengan 3 masing-masing ruas supaya lebih gampang nanti kita menyelesaikannya. Jadi di sini kita bisa tulis 2x min 1 lebih kecil sama dengan negatif 5 karena udah kita bagi 3 masing-masing ruas ya. Jadi seperti ini. Kemudian satu lagi yang positifnya berarti tandanya lebih besar sama dengan. Kemudian min 1-nya pindah ruas ke sebelah kanan jadi min 5 plus 1. Ini kalau kita selesaikan jadi 2x lebih kecil sama dengan min 4. Dan x-nya kita bagi 2 aja masing-masing ruas. Kalau koefisien x-nya positif, ini nggak berubah tandanya ya. Jadi tetap x lebih kecil sama dengan min 2. Satu lagi, ini min 1-nya juga pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi 2x lebih besar sama dengan 5 plus 1. Kemudian ini jadi 2x lebih besar sama dengan 6. Dan kita bagi 2 masing-masing ruas. Jadi X lebih besar sama dengan 3. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat di sini yang D. Contoh soal yang ke-6. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak 2 min X lebih besar dari 0 adalah titik-titik. Namanya mutlak itu jelas pasti positif. Tapi kita cari dulu pembuat 0 dari 2 min X berapa? Iya, 2. Apakah 2 ini memenuhi pertidaksamaan ini? Jawabannya tidak ya. Kenapa tidak? Karena di sini nggak ada tanda sama dengan, teman-teman. Jadi nilai mutlak ini nggak terdefinisi di 2, sehingga jawaban yang tepat di sini yang X tidak sama dengan 2, yaitu yang A ya. Contoh soal yang ke-7. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan negatif 3 kali mutlak X plus 1 lebih besar dari 3. Jangan kejebak buat ngerjain soal seperti ini. Yang namanya nilai mutlak itu mesti positif dan nggak boleh negatif ya. Negatif 3 kali mutlak X plus 1 ini hasilnya pasti negatif, teman-teman. Nggak akan mungkin lebih besar dari bilangan positif. Jadi jawabannya tentu himpunan kosong. Contoh soal yang ke-8. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak X min 5 lebih besar dari min 2 adalah titik-titik. Nah, ini kita membandingkan.
Yang namanya nilai mutlak itu selalu positif. Bilangan positif ya jelas saja lebih besar dari bilangan negatif kan. Oleh karena itu berapapun nilai X yang kita pilih, hasilnya pasti positif teman-teman. Dan tentu lebih besar dari min 2. Sehingga jawaban yang tepat ya himpunan bilangan real seperti itu. Contoh soal yang ke-9. Diketahui himpunan penyelesaian mutlak X kuadrat plus AX per 2X lebih kecil dari 27 adalah negatif 81 lebih kecil X lebih kecil 27 dengan X-nya tidak 0. Maka nilai A-nya adalah titik-titik. Nah, gimana coba untuk menyelesaikan soal seperti ini? Jadi dibalik. Tadi kan kita diketahui fungsinya dan ditanya solusinya. Kali ini kita diketahui solusinya dan ditanya fungsinya. Caranya gampang aja. Yang ini, nilai mutlaknya kita faktorin dulu. X kuadrat plus AX-nya jadi X kali X plus A per 2X. Ini bisa kita coret kan, X sama X. Jadi seperti ini. Sisanya jadi mutlak X plus A per 2 lebih kecil dari 27. Nanti 2-nya kita kalikan saja dengan 27. Sehingga kita peroleh mutlak X plus A. Ini lebih kecil dari 54. Kalau lebih kecil gimana? Ingat lagi tadi. Tentunya X plus A di dalam tanda mutlak ini akan diapit oleh plus minus. Sehingga nanti jadi seperti ini. Minus 54 lebih kecil X plus A lebih kecil dari 54. Gitu. Kemudian, langkah selanjutnya kita kurangkan saja masing-masing ruas dengan A supaya di tengah-tengah ini cuma X sendiri. Dan kita peroleh min 54 min A lebih kecil X lebih kecil dari 54 min A. Nah, solusinya kan ini, min 81 lebih kecil X lebih kecil dari 27. Kita pilih aja salah satu. Kita pilih yang ini ya. 54 min A, ini masih sama 27. Kalau mau pilih yang ini boleh nggak? Boleh aja ya. Dan hasilnya nanti pasti sama. Jadi, di sini untuk menentukan nilai A langsung aja. 54 min A sama dengan 27, sehingga nilai A-nya ini sama dengan 54 kurangi 27 tentunya ya. Jadi min A-nya pindah ruas ke kanan, 27-nya pindah ruas ke kiri, kita tulis seperti ini. Dan kalau kita hitung hasilnya adalah A sama dengan 27. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak matematika wajib kelas 10. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Berikut ini ada 9 soal latihan yang bisa kalian coba kerjakan. Silahkan kalian coba dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.